Halo sahabat Republik Investor, kembali lagi bersama saya Bima. Di video kali ini kita akan membahas persoalan mengenai dana margin, remain trade limit, ataupun dana hutang yang biasa kita gunakan dalam bertransaksi saham. Di video kali ini kita akan membahas 5 efek negatif dari penggunaan dana margin tersebut. Kita simak berikut ulasannya. Seperti yang saya sudah sampaikan di awal, di video kali ini kita akan membahas persoalan mengenai dana margin ataupun remain trade limit yang biasanya setiap hari kita gunakan dalam bertransaksi saham. Nah, dari penggunaan dana ini kita akan mengulas 5 efek negatif dari penggunaan dana margin karena selain ada efek positifnya, tentu saja ada efek negatif yang sangat-sangat perlu kita perhatikan. Yang pertama, efek negatif dari penggunaan margin itu sebenarnya ya memang diharamkan untuk investor muslim. Tentu saja kita mengenal yang namanya riba dan kalau seandainya kita menggunakan margin, kaitannya sangat erat sekali dengan bunga. Dan untuk teman-teman investor muslim tentunya sudah mengetahui tentang hal ini dan kita memang diwajibkan untuk meninggalkan hal ini. Kita tidak boleh menggunakan margin apalagi kalau sampai terdapat bunga di dalamnya. Jadi kita perlu menghindari dan kalau bisa memang jangan sampai menggunakan margin ini. Tapi bukan berarti kita tidak bisa menggunakannya. Jika kita trading buy dan sell di hari yang sama, itu sebenarnya tidak masalah. Karena fasilitas margin ini kita bisa gunakan untuk pembelian di pagi hari dan kita jual di sore hari. Dengan cara seperti itu kita akan terhindar dari bunga. Jadi kita beli saja pagi hari, kita jual di sore hari, otomatis settlement-nya akan terjadi di hari yang sama sehingga tidak menimbulkan bunga untuk si penggunanya. Jadi untuk teman-teman yang memang bisa melakukan hal itu, silakan saja karena memang fasilitas ini diberikan dan kita bisa menggunakannya secara bebas, mau itu 1 hari, 2 hari, 3 hari. Nah, untuk keperluan kita agar tidak terkena bunga, teman-teman bisa melakukan pembelian di pagi hari dan di sore hari sudah harus melakukan penjualan. Dengan seperti itu kita akan terhindar dari bunga. Tapi sekali lagi, kalau seandainya teman-teman kadang-kadang ya kita niatnya beli pagi jual sore, tapi kan bisa saja terjadi pada saat kita beli pagi ternyata sampai sore tidak naik sehingga kita harus mempertahankan saham tersebut sampai di besok hari. Kalau seandainya hal itu terjadi otomatis kan terdapat bunga di dalamnya dan kita sebenarnya harus menghindari hal itu. Kalau seandainya memang teman-teman ingin benar-benar menghindari dana margin ini, silakan saja teman-teman bisa menggunakan rekening syariah. Kalau memang mau menghindari dana margin, silakan teman-teman bisa membuka rekening syariah. Dengan cara kita membuka rekening syariah, tentunya kita akan terhindar dari penggunaan margin, dari terkenanya bunga, sehingga pada saat kita melakukan pembelian, memang itu kita yakinkan adalah penggunaan dari cash kita. Nah, ini adalah efek negatif yang pertama dari penggunaan dana margin. Yang kedua, nah, ini efek negatif kedua dari penggunaan margin. Margin membuat kerugian yang berlipat. Kenapa saya katakan berlipat? Seperti contoh yang saya tuliskan di sini, aset kita misalkan bernilai 200 juta. Di beberapa sekuritas kita bisa melakukan transaksi sampai 600 juta. Artinya ada fasilitas margin sampai dengan 400 juta dari beberapa sekuritas ya. Jadi ada yang meminjamkan dana 200 juta, ada juga yang sampai 400 juta atau bahkan ada yang sampai bisa lebih gitu tergantung dari rekening yang teman-teman gunakan. Nah, saya ambil contoh di sini 3 kali lipat ya. Jadi pada saat kita memiliki aset 200 juta, kita bisa melakukan transaksi sampai 600 juta. Apalagi kalau seandainya kita menggunakan di saham blue chip, tentunya bisa semakin besar lagi dana margin yang bisa kita gunakan. Di sini kalau seandainya kita bisa profit saja 3% dari 600 juta padahal kita modal 200 juta. Tapi karena ada margin kita bisa transaksi sampai 600 juta dan kalau seandainya kita profit 3%, kita bisa langsung mendapatkan sekitar 18 juta. 3% dikalikan 600 juta, kita dapat 18 juta. Tapi itu kalau kita profit. Kalau seandainya kita tidak profit gimana? Kita punya aset 200 juta, lalu kita belanja tadi sampai 600 juta, pada saat kita mengalami kerugian 3% saja, itu kita langsung berkurang asetnya 18 juta. 200 juta dikurang 18 juta, cukup banyak ya nominalnya. Jadi dengan posisi kita menggunakan margin sampai 600 juta, minusnya cuma 3%, itu minus kita sampai di 18 juta rupiah. Padahal kalau seandainya kita tanpa menggunakan margin, minus kita itu hanya 6 juta. Jadi kita pakai saja duit cash kita yang ada, misalkan 200 juta. Oh, ternyata saya rugi nih 3%. 3%-nya berapa sih? Oh, 6 juta. Tapi karena kita memang merasa kurang,
belanjanya kurang banyak karena kita yakin saham kita naik, ternyata malah turun, jadi berkali-kali lipat kerugian yang kita dapatkan. Jadi selain daripada efek positif bisa melipat gandakan pembelian kita, tentu saja efek negatifnya kita juga bisa melipat gandakan kerugian kita yang seharusnya hanya 6 juta, sekarang bisa menjadi sampai 18 juta. Tentu saja hal ini harusnya teman-teman bisa menjadi sorotan penting bahwa penggunaan dana margin ini juga bisa melipat gandakan kerugian kita. Itu catatan penting dan ini merupakan poin negatif yang kedua. Poin negatif yang ketiga, margin membuat analisa kita tuh nggak kepake. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang kadang-kadang pada saat kita membeli saham, wah ini pasti naik nih. Ini pasti besok naik nih. Ini naik sekian persen. Ini pasti besok naik sekian persen. Jadi ada keyakinan dari kita sendiri. Nah, karena apa? Margin membuat analisa kita nggak kepake. Karena apa ya? Silakan teman-teman mungkin ada yang bisa membantu menjawab. Nah, karena jangka waktu kita terbatas. Kalau seandainya kita menggunakan dana margin, analisa kita akan sulit kita gunakan. Karena memang jangka waktu kita pada saat menggunakan dana margin itu pasti sangat terbatas. Teman-teman yang menggunakan dana margin pasti sudah mengetahui hal ini. T plus 2 ya, 2 hari setelah kita menggunakan margin itu kita sudah kena bunga. Lalu T plus 4 hari setelah kita menggunakan margin kita udah kena for sale. Jadi teman-teman, kalau seandainya kita berpikir, oh saya mau beli saham nih, pasti naik besok. Ternyata besok nggak naik. Oke deh, saya tahan lagi besok. Saya tahan lagi besok sampai for sale. Padahal kita yakin betul saham ini pasti naik. Dan memang kita yakin ini beneran naik gitu. Tapi sayangnya tidak dalam jangka waktu 4 hari ini. Mungkin setelah kita di for sale, besoknya hari kelima justru malah naik. Hari ke-6 naik terus-terusan. Nah, hal itu yang bikin membuat kita itu sebel. Nah, teman-teman juga harus memperhatikan ya. Sudah T plus 2 kena bunga, T plus 4 juga kita di for sale sahamnya, ditambah lagi suspend pula setelah itu sampai 2 hari. Jadi efek negatif dari penggunaan margin ini selain membuat analisa kita nggak kepake, ya T plus 2 ya, hari kedua setelah kita pakai dana margin itu kita kena bunga. Kita juga kena for sale kalau sampai 4 hari kita nggak melakukan penjualan, mungkin teman-teman di sini sudah ada yang berpengalaman, plus ditambah suspend 2 hari. Kita tidak bisa melakukan pembelian selama 2 hari. Tentunya hal ini akan sangat merugikan kita. Kalau seandainya ini tidak kita gunakan dana margin, mungkin ini tidak akan terjadi. Analisa kita berjalan lancar, strategi kita juga bisa kita jalankan secara maksimal. Ini merupakan poin negatif yang nomor 3. Poin negatif nomor 4. Nah, ini dia poin negatif nomor 4. Jangan membeli saham pakai margin di hari Rabu. Ada yang tahu kenapa? Karena akan kena bunga Sabtu dan Minggu. Jadi kalau seandainya teman-teman membeli saham menggunakan dana margin di hari Rabu, otomatis hari Sabtu, hari Minggu itu akan terhitung bunga. Sayang sekali. Saran saya hindari hari Rabu dalam menggunakan dana margin. Kalau seandainya memang mau beli, beli saja pakai cash dulu. Kalau mau beli pakai dana margin, beli aja hari Senin, hari Selasa, hari Kamis, atau hari Jumat. Nah, saya jelaskan di sini. Nah, seandainya kita membeli hari Rabu, di sini saya ilustrasikan. Kalau kita beli hari Rabu, settlement kita itu adalah hari Jumat. Artinya penyelesaian transaksinya 2 hari setelah kita pembelian. Beli hari Rabu, settlementnya hari Jumat. Mengenai T plus 2, T plus 3, T plus 4, T plus 0, itu nanti akan saya jelaskan lebih detail di video setelah ini. Jadi teman-teman nanti bisa lanjut menonton video setelah video ini kita selesaikan terlebih dahulu. Sekarang kita ambil contoh yang ada di layar teman-teman terlebih dahulu. Beli hari Rabu, settlementnya hari Jumat. Penyelesaian transaksinya. Lalu kalau seandainya kita melakukan penjualan di besok harinya, hanya selisih 1 hari loh. Kita beli Rabu, besok kita jual, otomatis kena bunga kan, dan harusnya kena bunganya 1 hari, karena kita hanya minjem 1 hari. Tapi di sini karena settlementnya hari Senin, karena kita beli hari Kamis, lalu T plus 2-nya adalah Jumat, Senin, 2 hari kan, settlement itu kan T plus 2. Jadi kita beli hari Kamis, Jumat T plus 1, Senin T plus 2. Nah, karena perhitungan settlement itu menggunakan hari kerja, jadi itu Sabtu Minggunya diloncat. Sedangkan perhitungan perbankan dalam menghitung bunga,
Sabtu Minggu itu akan dilibatkan. Di sini kita bisa lihat selisihnya. Dari hari Jumat ke hari Senin, itu ada hari Sabtu, Minggu, baru masuk ke Senin. Jadi di sini perhitungan bunganya kita akan kena 3 hari. Padahal kita cuma minjem 1 hari. Kita minjem hari Rabu, Kamis sudah kita jual. Secara logikanya kan sudah kita kembalikan hari Kamis, tapi karena di sini Sabtu Minggunya kena hitungan, jadi yang tadinya selisih kita 1 hari kena bunganya, kita malah jadi kena bunga 3 hari. Jadi teman-teman harus memperhatikan betul, kalau seandainya memang teman-teman mau mengurangi kerugian dari penggunaan bunga, jangan membeli di hari Rabu. Kalau seandainya teman-teman mau coba maksimal, silakan bisa membeli di hari Senin, Selasa, Kamis, ataupun di hari Jumat. Di sini juga saya akan menjelaskan penggunaan dana margin kalau seandainya kita menggunakannya di hari Selasa. Nah, di sini sudah teman-teman bisa lihat ya, pada saat kita melakukan pembelian di hari Selasa, settlement-nya akan terjadi di hari Kamis, 2 hari setelahnya ya. Beli Selasa, settlement-nya Kamis. Lalu kita jual di hari Rabu, di besok harinya. Hanya beda selisih 1 hari sama dengan yang di sini. Rabu dan Kamis di sini, Selasa dan Rabu. Karena kita jualnya Rabu, settlement-nya adalah hari Jumat, 2 hari setelahnya. Nah, selisih dari Kamis ke Jumat ini hanya satu, yaitu hari Jumat saja selisihnya. Jadi hanya kena bunga 1 hari. Itulah kenapa pentingnya kita tidak membeli saham dengan dana margin di hari Rabu. Beli aja di hari Senin, Selasa, di hari Kamis, ataupun di hari Jumat. Ini merupakan efek negatif yang nomor 4. Kita ke efek negatif yang nomor 5. Teman-teman, di sini saya tidak menyudutkan salah satu sekuritas, tapi di sini saya hanya memberikan contoh memang kebetulan salah satu sekuritas ini berasal dari Korea. Margin pakai sekuritas YP atau pakai sekuritas Korea ini membuat kerugian kita itu bisa menjadi berkali-kali lipat atau di sini bisa menjadi double. Kenapa demikian? Ya, karena bunganya itu 72% per tahun. Kalau teman-teman tahu, atau mungkin di sini teman-teman sudah ada yang tahu, atau jangan-jangan ada yang belum tahu. Kita sering menggunakan dana margin, kita sering pakai setiap hari, tapi kita nggak tahu bunga yang kita bayarkan. Untuk informasi teman-teman, sekuritas yang dari Korea ini membebankan bunga ke setiap investornya itu 72% per tahun. Luar biasa tingginya kalau menurut saya. Padahal kalau seandainya kita melakukan investasi dalam 1 tahun pun mungkin belum tentu dapat 72% dalam 1 tahun. Kita coba ilustrasikan lebih detail. Kalau seandainya tadi kita menggunakan dana pinjaman sebesar 600 juta, di sini saya mengasumsikan kita menggunakan dana pinjaman sebesar 600 juta, lalu kita kalikan 0,2%. Nah, 0,2% ini sama dengan 72% per tahun. Jadi 0,2 dikali 360 kita akan mendapatkan bunga 72% per tahun. Jadi perharinya kita akan kena bunga sebesar 0,2% dalam 1 hari. Di sini saya mengilustrasikan menggunakan dana margin sampai dengan 4 hari. Asumsinya adalah saham ini nggak naik-naik nih. Saya mau diemin deh sampai batas maksimal kan 4 hari bisa di for sale ya. Jadi saya diemin deh saham saya 4 hari, beli 600 juta, per harinya kena bunga 0,2% dikali 4 hari. Kira-kira berapa bunga yang dikenakan kepada investor ini? Yaitu adalah sebesar 4,8 juta rupiah. Hanya bunganya saja. Jadi sudah kena bunga 4,8 juta, rekeningnya juga bisa di for sale, lalu setelah itu akan dikenakan suspend selama 2 hari. Betapa meruginya untuk investor yang menggunakan dana margin, apalagi menggunakan sekuritas yang ada di Korea ini. Saya tidak menyudutkan sekuritas ini, tapi teman-teman silakan coba melihat kembali seberapa sering teman-teman menggunakan dana margin ini. Kalau seandainya memang sangat-sangat sering dan ingin coba melihat perbandingan dari sekuritas lain itu ada yang memberikan bunga 0,1% atau 0,05%. Artinya bisa sampai seperempatnya dari ini loh. Jadi kalau seandainya kita 0,1% saja, itu kita bunganya hanya 2,4 juta, setengahnya. Dan atau kalau seandainya kita mau yang lebih kecil lagi ada 0,05%,
itu kita cuma seperempatnya saja, jadi sekitar 1.200.000 saja bunganya. Kalau yang ini bunganya sampai 4 kali lipat ya, dari sekuritas yang bisa memberikan 0,05%. Silakan nanti teman-teman bisa mencari tahu, sekiranya teman-teman memang sering menggunakan dana margin, karena akan sangat disayangkan dari sisi bunganya saja, sudah sangat besar sekali, 4,8 juta, belum lagi for sale, belum lagi kalau seandainya teman-teman dijual dalam keadaan rugi. Sudah merugi, di for sale kena bunga juga yang cukup besar, 4,8 juta rupiah. Nah, mungkin ini penjelasan saya mengenai efek negatif dari penggunaan dana margin. Kalau seandainya ada beberapa hal yang kurang, silakan teman-teman bisa berdiskusi lebih lanjut di kolom komentar. Dan jangan lupa di-subscribe agar channel ini bisa terus memberikan video yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk semuanya, kita ketemu lagi di next video. Salam profit!